Salah satu hal yang menemani kita ketika masih kecil itu adalah animasi. Animasi apapun itu, animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, dan animasi yang dari seluruh penjuru dunia. Dan pada kesempatan kali ini, gua Dul akan membagikan kepada kalian top 3 franchise animasi terbaik menurut gua. Dan ya, bolehlah kalian tulis di kolom komentar top 3 franchise animasi terbaik apa menurut kalian. Bang, menurut gua top satunya adalah Hot Wheels Battle Force 5, abis itu yang keduanya Shrek, abis itu yang ketiganya Strawberry Shortcake. Boleh banget karena komenan dari kalian itu sangat amat membuat gue semangat, dan kalian bisa sharing informasi tentang perfilman ataupun apapun seputar perfilman di kolom komentar. Oke, gue bakal ngasih tahu rulesnya terlebih dahulu. Top 3-nya ini nih berdasarkan apa sih? Yang pertama jelas berdasarkan franchise ya, jadi bukan animasi tunggal. Kalau misalnya kayak gue nggak masukin animasi dari studio Ghibli, nah ya itu karena animasi tunggal. Jadi animasi-animasi tunggal kayak Dumbo dan lain semacamnya itu tuh nggak bakal gue masukin di top 3 ini. Terus juga franchise animasi ini tuh dari seluruh dunia ya. Langsung aja kita masuk ke top 3-nya. Di posisi ketiga gue bakal masukin franchise How to Train Your Dragon. Ini tuh animasi yang bener-bener nemenin gua banget saat masih kecil. Bahkan saat gua remaja menuju dewasa pun gua sering banget nonton ulang film-film How to Train Your Dragon. Bahkan kalau misalnya kalian belum tahu, How to Train Your Dragon ini tuh banyak banget side movie-nya. Dan bahkan How to Train Your Dragon ini pengen dibuat adaptasi live action-nya. Itu yang gua tunggu-tunggu banget dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Bang, kenapa How to Train Your Dragon? Kenapa nggak film Toy Story? Kenapa nggak film Shrek? Kenapa nggak Despicable Me, Kung Fu Panda, The Lion King, dan masih banyak lagi animasi-animasi barat di luar sana yang bertebaran? Kenapa nggak yang lain? Kenapa gue pilihnya How to Train Your Dragon? Karena franchise misalnya anggaplah Toy Story ataupun Shrek, itu tuh sampai sekarang masih diproduksi filmnya, masih di milking terus. Bahkan kayak Toy Story 5 pengen dibuat, Shrek 5 pengen dibuat. Itu tuh menurut gue enggak banget. Jadinya kayak franchise-nya itu nggak terarah gitu loh. Karakter yang ada di dalam animasi tersebut jadinya nggak terarah. Berbeda dengan film How to Train Your Dragon ini tuh udah selesai. Filmnya tuh berhenti cukup sampai film ketiganya. Triloginya ini bener-bener bagus banget. Dari film pertamanya, si Hiccup, anak kepala desa Viking yang ada di situ, dianggap tuh nggak pantas buat jadi pemburu naga. Tapi akhirnya apa? Dia berteman dengan naga. Abis itu ayahnya dan bangsa Viking yang emang ngebenci naga, manusia dan naga itu bisa hidup berdampingan. Dan kalau misalnya kalian sadar, di film pertamanya How to Train Your Dragon ini tuh nggak ada antagonisnya loh, nggak ada villainnya. Ya mungkin mentok-mentok bisa dibilang ayahnya itu villainnya mungkin pada saat itu. Tapi sebenarnya konflik utamanya itu disebabkan sama si Red Death. Terus di How to Train Your Dragon yang kedua, kita dikasih petualangan semuanya. Jadi si Hiccup sama si Toothless ini tuh dia berpetualang, dia ngebuka map baru, menjelajah dunia baru, terus tuh ketemu sama ibunya yang ternyata masih hidup. Akhirnya juga ada villainnya kalau misalnya di sini, yaitu si Drago Bloodfish. Terus juga di sini ayahnya itu berkorban dan akhirnya mati. Akhirnya si Hiccup ini jadi pemimpin bangsa Viking yang ada di situ, yang ada di desanya, gantiin posisi ayahnya itu. Dari kedua film ini aja perkembangannya itu udah signifikan banget. Terus di film ketiganya tentang perpisahan. Sebenarnya nggak cuma perpisahan dong sih. Di sini tuh ada romance-nya juga, ada cintanya juga ya. Dan akhirnya gue tuh bisa menikmati sebuah kisah cinta tanpa gue tuh enek ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, gue nih sebenarnya sedikit anti sama film-film romance karena gue jujur aja jijik gitu ya ngelihat adegan-adegan karakter yang ada di film romance tersebut kayak berlebihan, kayak alay banget. Berbeda dengan How to Train Your Dragon yang ketiga, itu tuh logis banget menurut gue dalam menyampaikan pesan ataupun kisah cintanya mereka. Tapi tanpa lama juga akhirnya mereka harus berpisah karena demi keselamatan dan keamanan masing-masing kedua belah pihak. Kayak si manusianya harus aman nih, naganya juga harus aman. Dan itu bener-bener trilogi alias film ketiganya ini penutupan yang bener-bener bagus banget. Trilogi ini nih nge-highlight dengan baik si Hiccup sama si Toothless. Terus yang paling gue suka di How to Train Your Dragon itu tuh soundtracknya gila banget coy. Musiknya gue denger tuh kayak tenang banget coy rasanya. Bahkan saking cintanya juga gue sama soundtracknya ini. Soundtracknya tuh gue jadiin musik di film UKK gue.
Ya bagi kalian yang belum nonton, silakan klik link yang ada di komen bawah, kalian bisa nonton film UKK gua. Dan ya sebenarnya masih banyak banget aspek-aspek lainnya kenapa gua sangat suka banget dengan franchise How to Train Your Dragon ini. Dan kalian coba tonton aja sendirilah, nonton triloginya aja, nggak usah nonton film-film lainnya. Dan gue bisa jamin kalau misalnya kalian tuh bisa ngerasain emosi para karakternya, perkembangan karakter utamanya ini, si Hiccup sama si Turtles itu. Oke, masuk ke top 2, gue yakin pasti kalian gak bakal nyangka-nyangka gue naruh film ini di sini, yaitu franchise Boboiboy. Sampai sini mungkin diantara kalian ada yang ngejek gua ya, kok bisa-bisanya seorang Julilop itu suka sama animasi Boboiboy, franchise Boboiboy ini. Dan gue yakin yang ngejek itu kemungkinan besar mereka justru nggak nonton franchise itu sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, franchise Boboiboy ini tuh udah berkembang banget sekarang dan ceritanya tuh masih dilanjutkan, tapi nggak di milking. Emang bener-bener ada ceritanya, emang bener-bener ada tujuannya. Dari awalnya animasi Boboiboy yang biasa dibuat di TV, yang ditonton sama anak-anak, terus sampai pada akhirnya muncullah Boboiboy the Movie, dan itu peak banget, bagus banget coy. Ada ceritanya, kayak season satunya itu memang anak-anak banget ya, tentang Boboiboy ngelawan si Adudu dan Prop. Yang Adudu dan Prop ini tuh mereka pengen ngecuri Koko. Abis itu di season keduanya mereka mulai berkembang, ada karakter si Feng, terus juga musuhnya mulai ditambah-tambahin, rencana Adudunya mulai semakin besar, ambisinya Boboiboy dan Adudu semakin besar, sehingga di film ketiganya ini lu ngedapetin villain yang dari luar angkasa gitu loh. Dan Ejojo itu adalah villain, menurut gue villain terbaik yang pernah ditampilin di film Boboiboy ini. Terus juga sampai ke endingnya di season ketiganya itu tuh di build up dunia Boboiboy itu semakin meluas, yaitu di galaksi-galaksi sana. Dia ketemu sama si Kapten Kaizo dan akhirnya berkembang ke movie pertamanya. Barulah abis itu berkembang lagi ke Boboiboy Galaxy. Dan di situ kita diperlihatkan perjalanan Boboiboy dan teman-temannya itu yang semakin emosional. Bahkan humor-humornya itu yang gue suka. Jadi film Boboiboy ini tuh gak cuman seru dari segi aksinya, gak cuman seru dari karakter-karakternya, tapi ada humornya. Jadi seakan-akan gue nonton franchise Boboiboy ini kayak ada komedi, ada aksi, ada cerita yang jelas di waktu yang bersamaan. Menurut gue itu adalah hal yang unik banget dan gue bisa menikmati banget franchise Boboiboy ini. Sampai pada akhirnya Boboiboy ini di set up lagi, musuhnya si Retaka. Terus abis itu setelah Boboiboy Galaxy yang movie yang kedua ini, itu tuh animasi pertamanya ya, season satunya yang udah dari awal banget muncul, itu tuh dibuat ulang lagi. Ada kisah si ayahnya Boboiboy ini, si Mekamato. Terus akhirnya apa? Dibuatlah serial animasi Mekamato ya, walaupun gue sebenarnya kurang suka sama serial animasi Mekamato. Literally itu tuh cuman kayak animasi anak-anak yang diulang-ulang aja formulanya, kecuali movie-nya. Di movie-nya itu ada ceritanya, bahkan Toaba dulu adalah superhero juga, siapa sangka gitu loh. Gue bener-bener salut sama ceritanya franchise Boboiboy ini. Dari awal yang season 1 gue yakin gak bakal kepikiran kayak sekarang ini gitu loh. Bahkan Boboiboy sekarang masih lanjut lagi di Galaxy season 2-nya, yang itu tuh dibagi per arc, dari Sori, dari Beliung, dari Genpar, bahkan ini pengen Baraju, ntar ada Boboiboy movie yang ketiganya juga. Buset, build up, set up dunianya itu bener-bener luas banget. Sekarang ini Boboiboy itu lebih mementingkan quality over quantity. Dia tuh lebih memperjelas ceritanya, lebih memperjelas grafik-grafik dalam filmnya, daripada ngebuat episode yang banyak-banyak gitu loh, daripada produksi episode yang banyak tapi amburadul. Dan gue suka banget. Masuk ke posisi pertama, top satunya, yaitu adalah Shingeki no Kyojin ataupun Attack on Titan. Ya, kalau misalnya kalian masih ngegas anime itu bukan animasi, silahkan saja. Tapi ya jelas anime itu artinya adalah animasi ya. Akhirnya gue masukin ke top 1 gue. Anime Attack on Titan ataupun animasi franchise Attack on Titan ini paling satu, top banget menurut gua. Ini adalah animasi 10/10. Kenapa nggak Naruto? Kenapa nggak One Piece? Kenapa nggak Bleach, Boku no Hero, Tokyo Ghoul, dan masih banyak lagi anime bertebaran di luar sana? Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa pilihnya Attack on Titan? Pertama, dari sekian banyaknya anime, gua tanya, masih bisa dihitung pakai jari anime mana yang itu tuh punya plot utama yang jelas? Kalau misalnya kita ngomongin Naruto tuh ceritanya udah terlalu kompleks menurut gua. Sebenarnya ceritanya simple ya.
ya tentang perjuangan si Naruto ini untuk menjadi Hokage. Tapi ya itu dia, dimasukin banyak filler, dimasukin subplotnya itu banyak banget. Bahkan karakter-karakter teman-temannya itu dibuatin episode-episodenya mereka tersendiri. Kalau misalnya anime-anime lain yang emang udah tamat ya, kayak Attack on Titan ini, itu tuh menurut gua dari segi plotnya itu biasa aja, basic banget, cuman kayak ada hero, ada villain, berantem, selesai. Dimasukin dengan bumbu-bumbu lain mungkin. Berbeda dengan Attack on Titan ini, karakter utamanya si Eren Yeager, yang awalnya dari bocah culun, dia tuh idealis banget ya, idealis banget, pengen ngebunuh para titan di luar sana. Tapi akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya dia justru menghabiskan, membumi, hanguskan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Tapi dari awalnya Eren yang seperti itu menjadi seperti Ono, itu tuh jalannya tuh panjang banget, luas banget, dan karakter-karakternya itu di highlight dengan baik semuanya. Kalau misalnya ada karakter yang emang nggak perlu, ya udah mati aja. Justru gue salut sama Bang Hajime Isayama yang berani banget buat matiin karakter-karakternya itu, karena dia tuh lebih mengutamakan plotnya ketimbang fan service-nya itu loh. Dan di Attack on Titan ini tiap seasonnya itu punya arc yang jelas banget. Kayak misal dari season satunya tentang awal mulanya, kita masih banyak banget dikasih plot hole di season 1 itu, masih dikasih banyak banget misteri di situ. Terus tuh season 2 mulai ada pengkhianatan. Ternyata temanku adalah musuhku. Ternyata musuhku adalah temanku. Kayak ternyata Eren ini adalah Titan yang baik gitu kan. Terus season 3 part 1-nya tentang politik sama kudeta-kudetaan. Season 3 part 2-nya tentang pertempuran besar mengambil alih kekuasaan, sampai akhirnya terungkap fakta-fakta yang mengejutkan, mengwowkan, mencengangkan. Nah, di sini mulai nih si Eren ini mulai berubah pola pikirnya dia mulai dapat penglihatan. Season 4 part 1-nya dari awal perspektif barunya, kita ditunjukin dari sisi musuhnya. Season 4 part 2-nya tentang pengkhianatan dan rencana akhir. Akhirnya si Eren udah mulai ngerambling, mulai nginjek-nginjek manusia-manusia yang emang tidak bersalah. Terus tuh season 4 finalnya, akhirnya teman-temannya itu kerja sama mereka. Kita harus menghentikan Eren udah di luar kendali. Kita harus menghentikan Eren sekarang udah jadi villainnya. Yang awalnya dari protagonis, dari bocah culun, dari bocah yang emang niat banget buat ngabisin para titan, sekarang malah dia yang diincar sama orang-orang gara-gara dia jadi titan, gara-gara dia yang ngebunuh orang-orang itu justru. Dan setelah season 4 yang finals, yang part 3-nya itu selesai, ternyata plot twist coy. Selama ini ternyata Eren itu tuh udah sadar apa yang dia lakuin. Jadi di awal cerita season 1-nya yang Eren tuh terbangun dari tidurnya, itu tuh adalah mimpi panjangnya, itu tuh adalah perjalanannya. Jadi selama ini season 1, 2, 3, 4 itu tuh kita tuh ngelihat perjalanannya si Eren ini, kita tuh ngelihat mimpinya si Eren ini. Dan si Eren ini tuh pengen mengubah takdirnya, pengen mengubah rencananya, tapi literally bener-bener nggak bisa. Dia tuh harus ngikutin sama yang namanya takdir gitu loh. Udah ribuan kali atau mungkin jutaan kali Eren ini tuh mengulangi siklus yang sama. Tanpa kita sadari sebenarnya film Attack on Titan itu punya moralitas abu-abu. Kayak nggak ada pihak yang bener atau salah. Itu tuh semuanya hanya sebagian perspektif doang. Terus tuh kayak si Eren jadi penjahat itu demi tujuan yang mulia, tapi ya dari perspektifnya dia sendiri. Ada tentang diskriminasi, tentang propaganda, terus tentang peperangan itu kayak jadi ideologi utama di cerita ini. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pengen gua share ke kalian tentang Attack on Titan ini. Dan itu dia top 3 animasi franchise terbaik menurut gua. Yang pertama How to Train Your Dragon, yang kedua Bobo Boy, yang ketiga Attack on Titan ataupun Shingeki no Kyojin. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.